Akan membaca Alkitab kita dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Ibu Neliana boleh membacakannya. Baik, terima kasih Pastor. Salam buat Pastor Shalom. Ana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Marilah kita dengarkan firman Tuhan dari Kejadian 16 ayat 1 sampai 16. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu, Tuhan tidak memberi engkau melahirkan anak. Karena itu, baiklah, hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Berbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi. Letaknya antara Kades dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Demikian, Pastor. Ya, haleluya. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, ini cerita tentang Hagar dan Ismail. Kalau di dalam Alkitab itu, kalau cerita Hagar dan Sarah, itu selalu cerita antara yang rohaniah dan yang jasmaniah. Ya. Jadi begitu kita sudah mendengar Hagar, itulah manusia jasmaniah. Begitu mendengar Sarah, itulah manusia rohaniah yang menghasilkan manusia rohaniah. Nah,
Suatu ketika kisah balada Hagar dengan Sarah ini, kalau di dalam Talmud dikatakan bahwa Hagar itu anak seorang putri Firaun ya, seorang putri Firaun. Jadi si Hagar ini memang dari keluarga bangsawan dan kemudian di sana ada intrik politik yang begitu rupa. Nah, lebih baik Hagar ini diserahkan kepada Sarah karena waktu itu Sarah tinggal juga di istana Firaun dan Sarah itu sempat mau dijadikan istrinya Firaun. Nah, ceritanya begitu kan. Tapi kemudian apa namanya? Pokoknya Tuhan selamatkanlah semuanya, gitu ya. Tuhan selamatkan semuanya sehingga akhirnya Firaun itu malah memberikan salah satu anak dari selirnya kepada Hagar itu dihadiahkan. Itu cerita dalam tradisi rabbinik seperti itu. Jadi ada banyak sekali mengapa bisa ada seperti itu? Karena itu ada pardesnya ya. Jadi dalam orang-orang rabbinik ini juga nggak asal nulis begitu ya. Jadi dalam satu kalimat mereka ada hurufnya, ada jumlahnya. Jadi mereka ceritain, oh ini maksudnya seperti ini, dan mereka bisa membuat sebuah kisah dari situ. Nah, anyway, kita tidak akan berpatokan pada Talmud tersebut, bagaimana ini ya, tetapi kita lagi mau cerita bagaimana siapa itu si Hagar itu ya, bagaimana fungsinya si Hagar itu sehingga dia kesannya kalau dalam pemikiran kita Hagar itu tidak baik ya, kesannya ya, manusia-manusia yang tidak baik. Nah, namun kalau kita melihat, kita flashback ya dari ceritanya. Waktu itu kan bukan Hagar yang minta untuk dijadikan istri, tetapi Sarah yang memberikan Hagar itu kepada Abraham. Kemudian si Sarai, jadi masih pakai I belakangnya. Jadi saya dulu pernah cerita ya, mengapa dikasih H, bukan I. Abram jadi Abraham, Sarai jadi Sarah. Ya. Jadi waktu itu mereka masih pakai I, Sarai dengan Abram. Nah, belum ada, di tengah-tengahnya belum ada huruf E, Abram, belum jadi Abraham, Sarai pun belum jadi Sarah. Makanya mereka hidup dengan perjanjian, tetapi mereka hidup di dalam perjanjian, tetapi mereka tidak hidup menghidupi perjanjian tersebut. Karena kata Hei, Sarai jadi Sarah, Abram jadi Abraham, itu harus memberikan tanda huruf Hei. Huruf Hei itu cara mengucapkannya dengan dihembuskan. Seperti itu ya. Itulah huruf Hei. Kalau kita bilang Hei bukan. Kalau mereka bilang gitu ya. Itulah cara menghembuskan huruf Hei. Nah, kalau kita ingat Adam dan Hawa, ya Adam itu kan dihembus nafas Allah. Diberi hembusan nafas kehidupan. Ya, itulah Abram yang diberi nafas kehidupan dari Allah. Supaya mereka bisa hidup di dalam perjanjian. Mohon maaf yang teologinya agak berbeda. Adam hidup di dalam perjanjian. Untuk bisa hidup di dalam perjanjian itu, maka harus diberi hembusan nafas Allah. Ya, supaya Adam bisa hidup menanggung hidup. Dan itu satu-satunya manusia, Adam dan Hawa adalah manusia yang hidup dari hembusan nafas Allah. Makanya di Kejadian 5 nanti disebutkan Adam dan Hawa itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi anak-anaknya Adam lahir menurut gambar dan rupanya bapaknya. Bukan rupa Allah lagi. Kita menurut rupa bapak kita. Bukan menurut rupa Allah lagi. Ya, karena yang punya perjanjian awalnya itu Adam dan Hawa yang punya perjanjian dengan Allah. Nah, kemudian kita juga punya perjanjian. Ya, kita juga punya perjanjian dengan Allah. Setelah Roh Kudus itu turun dalam hidup kita. Makanya ketika Adam dan Hawa ketika Sarai dengan Abram, dia diberi janji dan janji itu belum datang. Maka Sarai menjadi cemas, khawatir dan apa segala macam deh.
Niatannya baik. Bukan masalah Sarah yang nggak buru-buru. Bukan. Mereka itu kakak beradik ya. Abram dengan Sarai itu satu ayah beda ibu. Zaman itu boleh ya. Satu ayah, makanya waktu tahunya kan dari waktu ketemu sama Firaun kan. Oh, kamu bilang itu adikmu. Loh, iya memang adikku, tapi beda beda ibu, satu ayah beda ibu. Zaman itu boleh begitu bisa. Kalau zaman sekarang rusak, kalau sampai incest terjadi itu pasti nanti akan keturunannya kan nggak baik, ya secara genetik akan nggak baik. Tapi zaman itu memungkinkan. Itu memang untuk memudahkan. Itulah sebabnya orang Israel tidak boleh menikah dengan orang luar Israel, tetapi tidak boleh incest. Ya, kalau kita lihat. Nah, kemudian Abram dengan Sarai ini dia hidup dalam perjanjian, dan kemudian si Abram dengan Sarai ini karena mereka melihat mereka menikah sudah 60 tahun ya. Waktu itu Abram umur Sarai udah umur 75, kemudian Abram sudah umur sekitar 86 tahunan kira-kira ya waktu itu ya. Jadi Sarai menikah itu umur 15 tahun ya. Sarai dari zaman Abraham, sudah sering saya kasih tahu ya, bahwa pernikahan bagi orang Israel minimum 15 tahun. Itu berdasarkan tradisi dari Abram dengan Sarai, 15 tahun. Itu ada di ini ya, ada di Midrash Mishnah itu ya. Sebentar, saya lupa itu namanya di Seder ya, di Olam Seder itu ya. Olam Seder. Itu ada tertulis dengan jelas dalam tradisi rabbinik itu. Jadi mereka itu memang begitu dan memang ada aturannya. Itulah sebabnya bar mitzvah itu perempuan umur 12 tahun dan kemudian dalam 3 tahun itu mereka baru boleh menikah. Jadi pernikahan orang Yahudi itu 15 tahun gitu ya. Jadi kalau Ishak menikahi Ribka umur 3 tahun itu hoax bener itu ya, itu hoax koran itu apa warta kota itu. Ya, warta kota yang itu ya. Pos kota atau warta kota itu yang di Jakarta itu yang harian pinggiran itu ya. Nah itu hoax itu. Karena Abraham sendiri waktu menikahi Sarai, saya berumur 15 tahun. Nah, jadi singkat cerita, Hagar itu kemudian diberikan dan punya anak. Waktu hamil, nah karena memang Hagar ini merasa dia juga putra anak-anak seorang Firaun dan dia punya anak pula, maka dia mulai tidak baik kepada Sarai. Nah, kemudian ditindas, ditekan karena Sarai sebagai majikan dia juga nggak mau kalah dong dengan sendirinya. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang wajar. Jangan berpikir itu negatif, itu peristiwa yang wajar. Ya, Anda bayangkan kalau masalah kitab itu, andai kata Anda adalah Hagar, Anda butuh perhatian. Oh, saya bukan budak lagi, saya ini udah punya anak. Dalam konteksnya saat itu pun dia punya anak, Sarai nggak punya. Maka dia ingin diperlakukan dengan istimewa. Tetapi apapun diperlakukan istimewa, yang namanya si Sarai ini karena dia nggak punya anak dan sudah tua pula dan Hagar masih cantik, tentu saja ada jealous dengan dan natural sekali. Ya, jadi bukan siapa salah. Akhirnya ditindas. Itu reaksi yang wajar sekali saat itu. Siapapun cemburu pasti. Kemudian si Hagar lari karena ditindas. Ditindas dia lari dan hampir mati di tengah padang gurun, dipanggil sama malaikat. Ya, hampir mati terus pulang. Kembali ke rumah tuanmu. Wah, aku ditindas. Iya, kamu kembali, jangan takut. Nanti anakmu akan menjadi bangsa yang besar. Ya, dan kelakuannya akan seperti keledai. Ya, akan seperti keledai liar, dibilang begitu. Wah, keledai liar. Serem kali nih, keledai liar. Ya, keledai liar, dibilang begitu kan. Nah, keledai liarnya itu keledai liar itu bahasa Ibrani pere ya, pere atau pereh. Makanya tempat di mana Ismail tinggal namanya Paran. Paran atau pere itu dikatakan sama. Jadi adanya Paran karena orang Ismail tinggal di situ, makanya disebut Paran. Ya. Nah kemudian dijanjikan bahwa dia akan menjadi keledai liar yang akan bikin masalah buat siapapun yang menentang dia. Ya.
kita balik ya, kita balik. Jadi bukan berarti dia bikin gara-gara sama semua orang, tetapi siapapun yang bikin gara-gara sama dia akan dilawan. Nah, seperti itu. Ya, siapapun yang bikin gara-gara itu akan dilawan. Nah, itu artinya sebenarnya seperti itu, keledai liar itu dilawan. Itu bukan keledai dungu yang bodoh ya, bukan keledai bebal yang bodoh, keledai liar. Itu keledai liar itu orang yang nyurupuk sana sini. Nah, itu seperti itu. Bukan keledai dungu yang bodoh, yang bebal yang nggak bisa diajak. Bukan itu, bukan cuma bebalan bodoh, tapi ngelawan dia. Nah, dan kemudian dia pulang, ya dia pulang ke rumahnya, maksudnya, dan untuk ditindas, dan lahirlah anaknya Hagar ini. Lalu kasih nama Ismail, yang artinya Tuhan mendengar. Ya, Tuhan akan mendengarkan dia, kata Ismail ini. Nah, Ismail ini, cerita tentang Ismail ini diklaim oleh beberapa orang diklaim oleh orang-orang Islam sebagai nenek moyangnya Muhammad. Bukan ya, nggak ada hubungannya, karena tahun 700 itu sudah bersih. Keturunan Ismail itu sudah musnah semua, sudah punah. Ditulis di Yeremia dan itu juga ditulis dalam sejarah sekuler, dipunahkan seluruh orang-orang Ismail ini. Orang Kedar, Nebayot, Tema, Didan itu sudah dipunahkan semua. Anda lihat, ketika Ismail ini bertumbuh besar dan dia bikin masalah, ya, dia membuli adiknya. Nah, Sarah melihat dan dia khawatir. Ismail itu nanti akan bunuh anaknya. Zaman itu tuh wajar sekali seorang kakak beradik dibunuh itu kayak orang hilang biasa gitu. Anda jangan bayangkan zaman yang beradab ya. Zaman itu tuh orang itu mau apa saja bisa. Ya, tanpa bisa dihukum. Kalau mau menghukum pun hukumannya kaumnya sendiri. Nggak ada urusannya dengan hukum internasional, tidak ada Undang-Undang Dasar 45, tidak ada Pancasila, tidak ada, pokoknya benar-benar apa saja. Senggol bacok bebas merdeka. Semua orang punya hukumnya sendiri-sendiri. Semua orang mengukur badannya orang dengan badannya sendiri semua, nggak urusan. Nah, maka diusirlah si Ismail itu. Waktu usia 13 tahun itu dia suka disebut kalau di dalam ceritanya di dalam Talmud itu si Ismail itu suka ngelemparin panah ke Ishak yang masih bayi itu loh. Lemparin panah kayak mau manah binatang itu, tembakin begitu kan. Nah, makanya khawatir Saranya, dibilang khawatir, wah diusir. Nah, tapi pengusiran Ismail itu juga sebetulnya didasari karena ternyata Hagar dengan Ismail itu juga memang harus keluar dari rumah itu. Karena yang pegang, kalau kita lihat tradisi Yakub dengan Esau, akhirnya Esau pun pergi kan dari meninggalkan Yakub. Karena yang punya hak waris yang sah itu adalah Ishak, bukan Ismail. Makanya memang harus diusir. Nah, tapi waktu ngusirnya itu memang berat sekali. Makanya waktu Abraham mau ngusir Ismail itu yang gusar hati Abraham itu. Bayangin kalau ngusir itu mengusir kemana? Zaman itu. Akhirnya diusir pergi ke padang gurun. Artinya apa? Disuruh mati. Itu benar-benar disuruh mati. Bayangin pergi ke padang gurun cuma bawa 10 liter air dan roti. Ini bawa anak beranak dan suruh jalan. Bukan naik Harley Davidson, suruh jalan. Ya, dan memang benar-benar hampir mati ya. Akhirnya hampir mati. Tapi Tuhan tolong. Nah, sekarang kita balik ke Ismail lagi. Ismail itu artinya Tuhan mendengar. Dan memang saat itu ketika Hagar berdoa kepada Tuhan, ia mendengar. Tuhan itu mendengar. Dan sesuai dengan permintaannya Hagar. Hagar itu kan berdoa dengan penuh kemarahan ya. Dia penuh dengan kemarahan, dia penuh dengan dendam. Dia doa, dia minta pembalasan. Makanya Tuhan mendengar dan katakan, dan Tuhan kasih apa yang dia mau. Anakmu itu kepada siapapun yang lawan dia akan dilawan balik sama dia. Anakmu itu akan menjadi pemburu. Siapapun lawan dia akan dilawan balik. Ya, akan seperti keledai liar. Ya, seperti pereh. Itu benar-benar seperti keledai liar dan siapapun yang lawan. Nah, kita kembali ke Hagar dengan Sarah yang perbandingan antara orang-orang spiritual dan orang-orang jasmania.
Saudaraku, setiap kali kehidupan spiritual kita mengalami kelemahan, maka akhirnya hidup jasmani kita yang muncul. Dan setiap doa-doa kita, setiap hembusan nafas kita dipenuhi dengan hawa nafsu kita. Ketika saya masuk di dalam fitnahan dan saya harus berpuasa 40 hari 40 malam, saya difitnah habis-habisan, dikeroyok dan ketakutan. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah mengutuki semua orang-orang yang memusuhi saya. Di dalam doa puasa itu saya kutukin semua satu-satu. Jadi nggak? Jadi. Jadi. Puas nggak? Puas. Wah, hamba Tuhan, sudah hamba Tuhan, sudah. Oh, tapi difitnah kok. Saya sampai masuk penjara kok. Saya kutukin. Tak bacain satu-satu namanya tiap malam. Sambil puasa itu. Jadi nggak jadi. Ya, wah kok kedagingan? Oh, bukan masalah kedagingan. Saya marah waktu itu. Nah, saya memang marah waktu itu. Dan saya marah. Nah, di dalam prosesnya itu Tuhan sekarang ajarin. Tuhan proses lagi, proses lagi, proses lagi. Sampai itu hilang semua itu. Tuhan memberikan nafas kehidupan. Dihembus nafas ilahi. Supaya saya siap untuk menerima beban, janji Tuhan yang dalam hidup saya. Harus diberi nafas kehidupan. Ketika saya nggak punya nafas kehidupan, maka yang saya jalani, kehidupan spiritual yang saya jalani adalah kehidupan spiritual yang jasmania. Yang semuanya merupakan ritual dan simbol-simbol agama yang saya pikir itu adalah saya menjalani agama yang benar. Ya, walaupun saya seorang Kristen, seorang pengikut Kristus. Tetapi dalam pemahaman itu, ketika roh itu tidak kuat memimpin hidup kita, maka apa yang kita jalani ini akan menjadi sebuah ilusi keagamaan. Sehingga sekalipun kelihatannya kita ini adalah seorang hamba Tuhan, atau kelihatannya kita ini menjalankan ritual kita, tapi yang dihasilkan hanya daging semata, dan doa-doa kita pun doa-doa dari daging. Dan doa-doa dari daging itu seringkali Tuhan izinkan terjadi. Walaupun tadi kita baca di Yakobus 4 ayat 3 tadi ya, dikatakan karena doamu untuk untuk memuaskan hawa nafsumu. Itu kalau kita ingat dalam Lukas 15, seorang anak minta sama bapaknya, "Bapak, bagi aku waris, aku mau pergi dari sini." Terus pasti bapak bagaimana? Kasih sama dia. Tuhan seringkali kasihkan apa yang menjadi dagingmu itu untuk mengajarmu, untuk mengajar kita bahwa hidup di dalam daging itu nggak baik. Bahwa kita ini jerak untuk hidup di dalam daging. Dikasih. Waktu saya hidup menjalani kehidupan kekristenan saya dengan cara daging, dikasih nggak? Dikasih. Waktu Sarai itu bilang, kasih itu Hagar, punya anak nggak? Punya. Punya anak. Bisa punya anak. Seharusnya waktu mereka Abraham dengan Sarah itu, terus Abraham mau tinggalin Sarah, dia cari perempuan lain. Bisa nggak punya anak? Saya yakin bisa. Nyatanya Abraham menikah dengan Ketura pun udah usia 100 tahun lebih, masih bisa punya anak. Ya kan? Anak-anak Ketura itu orang Midian itu kan, masih bisa. Tapi Abraham setia. Abraham setia dengan Sarah. Dia setia dengan Sarah. Karena dia menyayangi Sarah, mengasihi Sarah. Selain karena istrinya, juga karena adiknya sendiri ya. Tentu dia mau protek dia kan, karena mereka hidup dikejar-kejar itu kan. Mereka kan pergi dari Babel, pergi ke Haran, dari Haran terus pergi. Wah, itu perjalanan yang sangat berbahaya. Ingat, bukan pakai mobil camper yang kemah ya, kayak saya dulu camper pakai kemah, enggak. Itu mereka dikejar, sambil pergi sambil dikejar-kejar. Wah, sekarang saya biar dikejar-kejar, hidupnya enak di sini, walaupun dikejar-kejar sama itu, sama Ono itu. Tapi saya hidupnya enak, nggak kayak Abraham sama Sarai waktu dikejar-kejar itu. Ya kan beda. Saya beda ya. Jadi Tuhan izinkan nggak? Izinkan. Kasih nggak? Punya nggak? Punya. Tuhan kasih tahu. Tuhan hajar ya daging kita dengan permohonan daging kita. Supaya kita disiplin. Dan akhirnya mereka tahu betapa sakitnya. Betapa sakitnya. Abraham gusar sekali.
Dan mereka survive karena ada hembusan nafas Allah tadi kan. Begitu ada janji itu diberikan lagi kan dikasih hembusan. Sarai jadi Sarah, mulai sekarang namamu Sarah. Abram jadi Abraham. Dikasih hembusan nafas Allah. Supaya mereka hidup bisa berdamai dengan dirinya dan dengan Allah. Walaupun sudah ada Ismail di situ. Dan dia harus hidup bersama-sama dengan Ismail itu. Ya. Dan Ismail itu artinya apa? Tuhan mendengar. Tuhan mendengar apa? Doa kita yang penuh dengan kedagingan. Ya. Tuhan dengar. Jadi setiap doa-doa kita, kalau kita adalah manusia-manusia yang masih dikuasai dengan hawa nafsunya, kita belum dipimpin oleh roh, seperti Galatia 5 ayat 16 katakan, hiduplah dipimpin oleh roh, maka engkau tidak akan dipimpin oleh daging. Maka semua doa-doa kita adalah doa-doa penuh dengan hawa nafsu. Setiap kali saya ngamatin setiap permohonan doa, Tuhan supaya saya bisa begini, supaya saya bisa begini, supaya saya bisa begini. Sebetulnya kita harus berhati-hati. Ada orang yang sampai berpuasa memaksa supaya dia bisa jadi PNS. Misalnya, ini misal ya. Soalnya ini bukan ini kita lagi cerita, saya pun mengalaminya soalnya ya. Dia memaksa. Lalu kalau sudah jadi, emang mau apa? Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau berdoa, jadilah kehendakmu. Oh, nggak punya iman dong. Oh, bukan, itulah iman. Jadilah kehendakmu. Supaya kita tahu kehendak Tuhan, hiduplah selalu di dalam agape Kristus. Ya, dan kita akan melihat rema. Logos itu kan jadi rema. Sehingga kita ngerti kehendak Tuhan. Apapun yang kau kehendaki. Karena saat kita hidup di dalam kasih, kita punya rema, kehendak kita adalah kehendaknya Tuhan. Makanya apapun yang kita kehendaki pasti akan diberikan kepadamu. Yesus bilang begitu. Apapun, karena kehendak kita sama dengan kehendak Bapa. Sampai kehendak kita itu sama dengan kehendak Bapa. Nah, masalahnya banyak kali kehendak kita masih dikuasai oleh daging kita. Kepengen ini, kepengen itu. Akhirnya doa kita bantu. Ya bahkan harus nyokok jadi PNS kalau perlu. Nah, hati-hati kalau Anda sudah mulai menyokok, kalau gitu Tuhan nggak berkenan jadi PNS dong. Loh, kalau menyokok nggak berkenan. Serius, mau jadi polisi, masuk Akmil, kalau nyokok nggak berkenan. Itu berarti daging. Oh, tapi aturannya begitu sih. Iya, itu daging. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan prosedur dan sesuai jalur hukum yang berlaku, itu daging. Mau bikin gereja, harus Anda nyokok, ya supaya bisa lancar gerejanya, pembangunannya, perizinannya. Anda nyokok, itu dari daging. Ya, tapi semua harus nyokok. Iya, itu dari daging. Anda sedang melahirkan Ismail. Tuhan mendengar nggak? Tuhan mendengar. Dikabulkan, dikabulkan dengan caramu. Dengan cara-cara daging. Semoga saudara paham ya. Sekalipun pekerjaan itu mulia, ya sekalipun pekerjaan yang baik, tapi kalau saudara melakukannya dengan cara yang tidak baik, dengan cara-cara daging, itu Anda sedang melahirkan Ismail. Dan Ismail itu akan menjadi bully bagi imanmu, kerohanianmu, anak-anak rohmu. Dan itu akan menindas ya yang jasmani itu. Karena apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan yang kita tuai itu akan menindas roh kita. Tapi jangan takut. Kalaupun sudah terlanjur dilakukan dan itu harus dijalanin, semua yang kita tabur kita tuai. Menuailah bersama dengan Roh Kudus. Karena sekarang Anda sudah punya hembusan nafas Allah dalam hidupmu. Sarai jadi Sarah, Abram jadi Abraham. Dan Paul pun dipenuhi Roh Kudus, Pak Enado Ejak dipenuhi Roh Kudus, kalian kita semua dipenuhi Roh Kudus. Jadi bukan terus mau menyesali jangan begitu ya. Tapi yang saya maksud adalah yang sudah terjadi, biar terjadi. Anda yang dengar hari ini yang sedang mau ngalamin, stop. Jangan melahirkan Ismail yang baru. Ya, karena akan menjadi pertentangan dalam hidupmu. Akhirnya seumur hidup, ya kalau Anda sudah memulainya dengan daging, seumur hidup Anda harus atasin itu. Anda yang PNS, kalau sudah biasa nyokok, akhirnya Anda akan hidup di dalam suap, menyuap. Oh, kita harus berhikmat, bro. Nah, itu namanya bukan berhikmat. Anda sedang menuai apa yang Anda tabur, itu tadi, Ismail yang menjadi bully bagi Ishak. Ya kan, akan menjadi bully bagi Ishak. Menjadi bully
tahu ya, bully menjadi pelecehan bagi kehidupan rohanimu. Kita anak Tuhan, kita anak-anak Allah yang hidup dalam kekudusan, tapi kita harus jalanin dosa sistem itu. Karena kita sudah termasuk dalam sistem. Apapun, Anda mau beli mobil, Anda mau beli rumah, Anda mau bikin gereja, Anda mau masuk sekolah, begitu Anda lakukan dengan cara yang tidak benar, maka Anda akan hidup di dalam bully itu, dalam tanda kutip di dalam bully itu. Roh Anda akan ditekan dengan satu dosa sistem itu, karena kita sudah masuk ke sana, dan kita sendiri yang memilih ke sana. Kita mau keluar, ya harus keluar. Kalau mau keluar, ya itu pilihan. Wah, saya mengundurkan diri dari PNS. Oh bukan, tanya lagi sama Tuhan. Jalan terus apa enggak? Gitu kan. Ya, bisa nggak? Bisa. Selalu ada jalan. Tuhan akan buka selalu semuanya. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Misalnya nggak naik-naik pangkatnya. Wah sedih dong miskin. Oh enggak. Nanti Tuhan bekerja dengan caranya yang ajaib. Nah itu tadi akan menjadi buli bagi imanmu. Maka hiduplah oleh roh. Jangan dipimpin oleh daging, dan jangan hawa nafsumu berdoa, tapi biarlah rohmu yang berdoa, bukan hawa nafsumu. Yakobus 4 ayat 3. Kamu berdoa, kamu nggak dapat apa-apa. Kamu doa itu untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan akhirnya kita bersaksi, oh saudara-saudara, haleluya, tadi malam saya menang lotre 200 juta. Loh, oh itu pernah kejadiannya di gereja, menang lotre kesaksian. Saya sampai melongo, menang lotre 20, waktu itu masih kecil ya, zaman Porkas 900.000. Saya sedang membutuhkan uang saudara, saya ada kredit motor belum dibayar, tiba-tiba saya berdoa dengan sungguh-sungguh, digerakkan hatinya, pergi ke sana, terus pasang itu lotre 300, saya punya uang 300, uang saya terakhir saya belikan lotre, dan Tuhan jawab saya menang lotre saudara, haleluya. Luar biasa, dipasang tokel ya nomornya, ya itu tadi. Itulah akhirnya kita banyak punya iman punya kesaksian yang nggak matching, yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dan banyak lagi ya, dan banyak lagi kesaksian lagi, cuman kita nggak akan panjang-panjang. Kiranya reminder dari Tuhan Yesus membuat kita bisa hidup dituntun oleh roh, dipimpin oleh roh. Semua hembusan nafas kita adalah hembusan nafas ilahi. Semua doa-doa kita adalah doa-doa yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga, bukan kehendak daging kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.